Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Chandra. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman dengan topiknya adalah struktur dasar algoritma. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita mulai pembelajaran. Pada materi minggu lalu, kita sudah membahas tentang struktur dasar algoritma secara sekilas. Nah, struktur dasar algoritma itu dibagi menjadi 3, yaitu struktur runtunan, struktur pemilihan, dan struktur pengulangan. Untuk struktur runtunan, simpelnya adalah mengerjakan satu persatu baris kode hingga selesai. Sebuah baris akan dikerjakan jika baris yang sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Kebalikannya, sebuah baris tidak akan dikerjakan jika baris yang sebelumnya belum selesai dikerjakan. Ini adalah gambar untuk struktur runtunan. Kita bisa lihat untuk prosesnya dari P1 ke P2. Kalau masih ada untuk baris yang lain, nanti ada P3, P4, dan seterusnya hingga selesai. Jadi P1 setelah selesai dikerjakan, maka dilanjutkan dengan proses P2 hingga selesai. Struktur pemilihan. Untuk struktur pemilihan, simpelnya ada 2 kondisi. Jadi satu kondisi adalah kondisi benar, satu lagi kondisinya adalah salah, atau biasa istilahnya true dan false. Ini adalah gambar untuk struktur pemilihan. Di sini adalah kondisinya atau test expression kita namakan. Jadi ada kondisi bernilai true. Jika test expressionnya bernilai true, maka dia akan mengerjakan sebuah proses. Tapi jika kondisi di sini test expressionnya bernilai false, maka akan keluar dari program ini, akan keluar dari struktur pemilihan ini. Notasinya seperti ini. If syarat then dikerjakan sebuah aksi atau sebuah proses. Jika syarat di sini bernilai true, maka aksinya akan dikerjakan. Jika syarat di sini bernilai false, maka akan keluar dari struktur pemilihan ini. Nah, ini struktur pemilihan bentuk yang kedua. Test expression atau kondisinya di sini, jika true maka akan mengerjakan bagian body of if atau sebuah proses. Jika test expression di sini bernilai false, maka akan mengerjakan body of else atau proses yang lain. Jadi jika true dia akan mengerjakan sebuah proses, jika false akan mengerjakan sebuah proses juga. Oke, untuk notasi algoritmanya bisa kita lihat di sini. Jika syarat atau kondisi atau test expression sama saja. Jika syaratnya bernilai true mengerjakan aksi 1. Jika syarat di sini bernilai false, maka akan mengerjakan aksi 2. Jadi bedanya dengan yang pertama adalah untuk struktur pemilihan yang pertama ini hanya memiliki aksi, hanya mengerjakan aksi jika syaratnya bernilai true. Sementara jika syaratnya bernilai false, dia tidak mengerjakan apa-apa. Kebalikannya di sini untuk syarat true mengerjakan aksi 1, untuk syaratnya bernilai false mengerjakan aksi 2. Oke, nah ini contohnya untuk menentukan 3 buah bilangan X, Y, dan Z. Kita namakan sebagai X, Y, Z. Di antara 3 buah bilangan tersebut kita mencari bilangan terbesar. Jadi algoritmanya kira-kira seperti ini. Jika nilai X lebih besar dari Y, berarti patokan kita sekarang X. Kemudian kita cek lagi, jika X sama lebih besar dari Z, berarti tulis X sebagai bilangan terbesar. Jika tidak, jika X bukan lebih besar dari Z, maka yang dikerjakan adalah bagian else-nya, yaitu tulis Z sebagai bilangan terbesar. Oke. Nah, jika X bukan lebih kecil dari Y, maka akan masuk ke bagian else-nya.
ke bagian false condition. Oke. Nah, cek di sini. Jika Y lebih besar dari Z, tulis Y sebagai bilangan terbesar. Jika tidak, atau jika Y bukan lebih besar dari Z, maka cetak ini. Tulis Z sebagai bilangan terbesar. Struktur pengulangan digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat atau kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi atau proses akan terus dilakukan secara berulang. Nah, kita lihat contohnya untuk struktur pengulangan ini. For I sama dengan 1 to 4. Berarti nilai I dikerjakan dari nilai 1 sampai dengan 4. Dengan kata lain dikerjakan sebanyak 4 kali. Nah, sebanyak 4 kali mengerjakan apa? Mengerjakan sebuah instruksi yang sama. Jadi waktu I-nya bernilai 1, kerjakan instruksi. Next I. Next I ini berarti ditambahkan nilai I-nya, tambah 1. Awalnya I-nya bernilai 1, ditambahkan 1 berarti menjadi 2. Kembali lagi ke atas. Oke. Mengerjakan instruksi yang sama untuk I sama dengan 2. Jumpa baris ini. Next I, berarti I menjadi bernilai 3, kembali ke atas. Oke, mengerjakan instruksi yang sama untuk nilai I sama dengan 3. Next I, berarti nilai I ditambah 1, 3 plus 1 menjadi 4. Kembali ke atas. Untuk mengerjakan instruksi yang sama untuk I sama dengan 4. Jumpa baris ini, I menjadi bernilai 5. Kembali ke atas. Di sini dicek apakah I-nya masih dalam range yang sudah ditentukan. I sudah bernilai 5, sementara di sini syaratnya adalah dari 1 sampai 4. Jadi otomatis ketika I bernilai 5, dia akan keluar dari perulangan ini. Atau istilah lain perulangan adalah looping. Oke. Nah, untuk strukturnya seperti ini, notasi algoritma. For, var, variabel. Di sini kalau kita contohkan tadi, variabelnya adalah I, awal to akhir. Awalnya 1, akhirnya 4. Instruksinya, berarti yang bagian ini instruksi. Next var, berarti yang next I. Oke. Untuk struktur pengulangan yang bertipe while do. Nah, ini untuk strukturnya bisa dilihat di gambar ini. Ada satu buah kondisi, ya. Kondisinya jika true maka akan mengerjakan bagian loopingnya atau bagian prosesnya. Jika kondisinya sudah bernilai false maka akan keluar dari perulangan while. Jadi di sini akan terus berulang sampai kapan? Sampai kondisi di sini bernilai false. Notasi algoritmanya bisa kita lihat di sini. While kondisi di sini nilainya ada 2, apakah true, apakah false. Jika kondisi di sini bernilai true, maka akan mengerjakan instruksinya. Jika kondisi di sini bernilai false, maka instruksi di sini tidak akan dikerjakan, loopingnya akan keluar dari looping ini. Untuk repeat until. Repeat until yang pertama kali dikerjakan adalah instruksinya atau prosesnya atau aksinya. Oke, dikerjakan dulu. Setelah mengerjakan baru dicek kondisinya. Jadi kondisinya jika false baru kembali mengerjakan instruksi yang sama. Ketemu false, kondisinya mengerjakan instruksi yang sama berulang-ulang sampai kapan berhenti? Sampai kondisi di sini bernilai true. Jadi kebalikan dari while do. Kalau yang while yang tadi, while do dikerjakan jika kondisi di sini bernilai true, maka akan looping terus. Stopnya jika false. Kalau repeat until kebalikannya. Kondisinya akan dikerjakan terus secara berulang jika kondisinya instruksinya akan dikerjakan secara berulang jika kondisinya bernilai false, keluar dari looping atau keluar dari repeat until jika kondisinya bernilai true. Notasi algoritmanya bisa dilihat di sini. Repeat, ulangi, instruksinya apa, aksinya apa, prosesnya apa, until sebuah kondisi.
Ini adalah contoh algoritma untuk mencetak angka dari 1 sampai dengan 8. Jadi contohnya di sini ada bagian headernya. Headernya ini isinya adalah judul dari algoritma yang kita buat. Ini judulnya adalah algoritma cetak angka. Oke. Untuk deklarasi kita menggunakan satu buah variabel k, tipe datanya adalah integer. Integer ini adalah tipe data bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, termasuk nilai negatif. Oke. Nah, untuk deskripsi di sini maksudnya adalah algoritmanya. Oke. Nah, kita isi dulu nilai k awalnya bernilai 1, inisialisasi nilai. Oke. Jadi nilai k bernilai 1, variabel k bernilai 1. Di sini dicek while selama nilai k lebih kecil sama dengan 8, lakukan. Kerjakan write k sama dengan k plus 1. Jadi di sini nilai k awalnya bernilai 1, dicek dulu. 1 lebih kecil sama dengan 8, benar? Masih benar, kerjakan write k. Tulis nilai k. Nilai k berarti bernilai 1. Jadi di piranti keluaran nanti ada tercetak angka 1. Masuk ke bagian sini, k sama dengan k plus 1. Nilai k awalnya 1 ditambah 1 menjadi 2. Kembali ke atas, cek lagi, 2 lebih kecil sama dengan 8. Kondisinya masih true atau masih benar. Cetak lagi, cetak nilai k. Write k berarti cetak 2. Next, ke sini 2 plus 1 menjadi 3, kembali ke atas. 3 lebih kecil sama dengan 8, masih benar atau true, cetak 3. Masuk ke bagian sini, berarti nilai k menjadi 4, 3 plus 1, 4. Kembali ke atas, 4 lebih kecil sama dengan 8, benar, cetak nilai 4. Kembali ke sini, nilai k menjadi 5, kembali ke atas lagi. 5 lebih kecil sama dengan 8, masih benar, true. Cetak 5, k menjadi bernilai 6, kembali ke atas. 6 lebih kecil sama dengan 8, masih bernilai benar atau true. Cetak nilai k, yaitu cetak 6. 6 sama dengan ini nilai k menjadi 7, karena dari 6 plus 1, 7. Kembali lagi ke atas, 7 lebih kecil sama dengan 8, masih benar, cetak 7. Nilai k ditambah 1, 7 plus 1 menjadi 8. Kembali ke atas, 8 lebih kecil sama dengan 8. Ini nilainya adalah kondisinya masih bernilai benar. Kenapa benar? Karena di sini ada tanda sama dengan. Kecuali di sini ditulis lebih kecil. K 8 lebih kecil dari 8 itu salah. Kalau ditulis 8 lebih kecil sama dengan 8 bernilai benar, true. Jadi cetak 8, k ditambah 1 berarti 8 plus 1 menjadi 9. Kembali ke atas, cek 9 lebih kecil sama dengan 8. Kondisinya sudah bernilai false. Karena di sini sudah bernilai false, maka write k ini atau aksinya ini tidak akan dikerjakan lagi. Keluar dari perulangan, kita dapat di piranti keluaran atau di monitor kita tercetak angka 1 sampai dengan 8. Oke. Nah, di sini ada contoh latihan soal. Buatlah algoritma untuk mengecek suatu bilangan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Kemudian buat algoritma untuk menampilkan deret angka berikut. Kita akan lihat jawabannya. Nah, untuk pengecekan sebuah bilangan itu positif atau negatif. Nah, di sini kita inisialisasi dulu. Kita anggap nilai dari angka nilainya adalah 13. Oke, kita anggap nilai angka adalah 13. Nah, jadi di sini header, ini bagian header, ini judulnya algoritma cek bilangan positif negatif. Untuk deklarasi kita menggunakan satu buah variabel. Nama variabelnya adalah angka bertipe data integer atau bilangan bulat. Deskripsi.
atau algoritmanya. Nilai dari angka kita inisialisasi, kita isi nilai ke variabel angka, nilainya adalah 13. Jika angka lebih kecil dari 0, nah, angka nilainya 13. 13 apakah lebih kecil dari 0? Salah, false, ya kan? Karena false, ya. Karena di sini false, hasilnya adalah false, maka aksi tulis angka tersebut bilangan negatif tidak akan dikerjakan. Jadi yang dikerjakan yang mana? Yang bagian else-nya, ya. Karena kondisi di sini bernilai false, maka yang dikerjakan adalah ini. Oke, jadi nanti di monitor yang tercetak adalah angka tersebut bilangan positif. Oke, nah dengan cara yang sama kita coba ganti ini menjadi minus 5 contohnya. Oke, nah angkanya bernilai minus 5. Minus 5 lebih kecil dari 0. Benar atau salah? Benar, true. Karena di sini kondisinya bernilai true, ya, atau benar, maka yang dikerjakan adalah bagian ini. Tulis angka tersebut bilangan negatif. Oke. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, buatlah algoritma untuk menampilkan deret angka berikut nih. 0, 2, 5, 10, 17, 26, 37. Nah, ini simpelnya kalau kita hitung seperti ini. Untuk 0, ya. 0 waktu deret yang pertama, suku yang pertama adalah 0. Suku yang kedua ini didapat dari 1 kali 1 tambah 1. Oke. Deret yang berikutnya 5 didapat dari 2 kali 2 tambah 1, 3 kali 3 tambah 1, 4 kali 4 tambah 1, 5 kali 5 tambah 1, 6 kali 6 tambah 1, dan seterusnya. Jadi di sini deretnya semuanya patternnya atau polanya sudah tetap, yaitu I kali I tambah 1, ya. I kali I tambah 1, atau X kali X tambah 1, atau Z kali Z tambah 1. Terserah kita mau buat nama variabelnya apa, terserah kita. Oke, bebas menentukan nama dari sebuah variabel. Oke. Nah, pattern dari 2 sampai 37 itu tetap, yang berbeda adalah yang 0 ini. Jika deret ke 0, ya, deret yang pertama ini nilainya selalu 0, ya. Kita akan membuat sebuah algoritma untuk mencetak deret seperti ini. Oke. Nah, untuk jawabannya berikut ini. Untuk bagian header, kita buat judulnya adalah algoritma cetak deret angka. Untuk bagian deklarasi, deklarasinya adalah kita pakai dua variabel I, satu lagi hasil. Tipe datanya sama, yaitu integer atau bilangan bulat. Untuk deskripsi atau algoritmanya, kita inisialisasi dulu. Nilai I awalnya adalah 0, ya. Nilai I bernilai 0. Nah, kita gunakan perulangan looping while. Oke, looping menggunakan while. Oke. Nah, untuk while I lebih kecil dari 7, I-nya 0, 0 lebih kecil dari 7, true, benar. Berarti masuk ke bagian aksinya atau prosesnya. Aksi yang dikerjakan adalah ini. Dari if I sama dengan 0 sampai dengan I sama dengan I plus 1. Oke. Kita akan lihat yang pertama dulu. Jika ini I bernilai 0, ya. I dikerjakan jika I lebih kecil dari 7. Untuk I bernilai 0, 0 lebih kecil dari 7, ini hasilnya adalah benar atau true. Oke. Karena masih benar, maka akan dikerjakan ini, if I sama dengan 0 sampai dengan sini. Jadi pertama kita cek nilai I-nya. Jika I sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah,
Di sini cek dulu I-nya sama dengan 0 tidak. Ya, I-nya sama dengan 0 atau tidak. I bernilai 0 sama dengan 0, betul? Nah, tentunya ini bernilai benar atau true. Nah, karena bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah bagian ini. Ya, jika I sama dengan 0, maka kerjakan ini. Jika tidak, yang dikerjakan ini. Jadi, karena I bernilai 0 benar, maka yang dikerjakan adalah hasil sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Oke. Nah, berarti nextnya adalah ini. Tulis hasil, cetak hasil. Hasilnya adalah 0. Jadi di monitor kita akan tercetak outputnya adalah angka 0. Oke. Kemudian ada baris ini. I sama dengan I plus 1. Berarti nilai I ditambah dengan 1. I bernilai 0. I sama dengan I. Nilai I adalah 0. Ditambahkan dengan 1 sehingga I menjadi bernilai 1. Oke. Nah, kembali lagi ke atas dengan nilai I yang sudah berubah menjadi 1. Nilai I sekarang bukan 0 lagi, tapi menjadi 1. Untuk I sama dengan 1, ya, I sama dengan 1 mengerjakan hal yang sama. Jadi cek dulu di sini selama I lebih kecil dari 7, I-nya 1 lebih kecil dari 7, oke, kondisinya bernilai benar atau true. Oke. Nah, kemudian di sini ada if I sama dengan 0, maka hasil sama dengan 0. Kita cek dulu I-nya sama dengan 0 atau tidak. I-nya bernilai 1 sama dengan 0? Tidak. Ya, berarti ini adalah false. Salah atau false. Oke. Karena kondisi di sini bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah ini. Hasil sama dengan I kali I plus 1. Oke. Jadi hasilnya adalah I kali I. Nilai I adalah 1, kalikan dengan I kali I tambah 1. Berarti hasilnya adalah 2. Oke. Tulis hasil di monitor, nanti tercetak angka 2. Oke. Nextnya jumpa baris ini I sama dengan I plus 1. Berarti nilai I menjadi I sama dengan I plus 1. Nilai I yang sebelumnya adalah 1 plus 1. Berarti nilai I menjadi 2. Oke. Kembali ke perulangan di atas dengan nilai I yang sudah berubah menjadi 2. Oke. Untuk I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, lakukan hal yang sama. Cek dulu. 2 lebih kecil sama dengan 7. Nah, ini bernilai benar, true. Oke. Nah, secara cepat kita bisa lakukan hal yang sama. I sama dengan 0, 2 sama dengan 0. Salah. Oke. Atau false. Nah, berarti masuk ke bagian hasil yang ini. Berarti hasilnya adalah I kali I tambah 1. 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Jika jumpa yang seperti ini, maka yang dikerjakan adalah operator kali dulu, perkalian dulu, ya, bukan penambahan duluan. Oke. Nah, jadi 2 kali 2 dulu 4, baru ditambahkan dengan 1, 5. Oke. Nah, tulis hasil. Di monitor muncul angka 5. Oke. Kemudian nilai I ditambah dengan 1. 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, untuk I sama dengan 3 mengerjakan hal yang sama. Cek di sini 3 lebih kecil sama dengan 7. Nah, masih bernilai benar atau true. Nah, karena masih bernilai benar atau true, maka akan dikerjakan kembali perulangan ini, ya. Nah, cek lagi I sama dengan 0 kah? 3 sama dengan 0? Tentu tidak. Jadi ini hasilnya adalah salah
atau false. Nah, karena bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah hasil sama dengan I kali I plus 1. Jadi hasilnya adalah I kali I, 3 kali 3 plus 1. Jadi hasilnya adalah 10. Oke. Next, tulis hasil. Tulis 10. Oke. Nah, kemudian I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1. Nilai I adalah 3 ditambah 1 menjadi 4. Next, ulang lagi, I sama dengan 4. Ya. Sekarang nilai I adalah sama dengan 4. Cek lagi di sini. While I lebih kecil dari 7, I-nya 4, 7. 4 lebih kecil dari 7. Benar atau true. Nah, cek lagi untuk kondisi if I sama dengan 0, 4 sama dengan 0 kah? Tidak atau salah, false. Berarti masuk ke bagian hasil sama dengan I kali I plus 1. Jadi hasilnya adalah 4 kali 4 plus 1. 4 kali 4 plus 1. Hasilnya adalah 17. Oke. Tulis hasil. Berarti tulis 17. Kemudian nilai I ditambahkan dengan 1. Berarti I sama dengan I. Nilai I yang sebelumnya 4 ditambah 1. Nilai I menjadi bernilai 5. Kerjakan lagi untuk I sama dengan 5. Oke. I sama dengan 5. Cek lagi di sini. I lebih kecil dari 7. 5 lebih kecil dari 7. Nah, ini bernilai benar atau true. Karena benar, kerjakan lagi, masuk ke bagian looping ini. Oke. Cek if-nya. If I sama dengan 0, 5 sama dengan 0, tidak atau false, salah atau false. Oke. Maka yang kita kerjakan adalah hasil sama dengan I kali I plus 1. Berarti hasilnya adalah I. Nilai I adalah 5 kali 5 plus 1. Berarti hasilnya adalah 26. Nah, tulis hasil 26. Oke. Kemudian I sama dengan I plus 1. Berarti I sama dengan nilai I yang sebelumnya adalah 5 ditambah 1 menjadi 6. Nilai I yang sekarang menjadi 6. Oke. Nah, ketika nilai I bernilai 6, kerjakan lagi hal yang sama, cek lagi di sini. I lebih kecil dari 7, 6 lebih kecil dari 7. Benar, masih benar. Oke, atau true. Oke. Nah, cek lagi if di sini. If I sama dengan 0, I-nya 6 lebih kecil dari 0 kah? Sorry, ini if I sama dengan 0, 6 sama dengan 0, salah atau false. Nah, karena salah, kerjakan hasil sama dengan I kali I plus 1. Berarti hasilnya adalah I-nya 6 kali I 6 plus 1. Berarti hasilnya adalah 37. Oke. Nah, tulis hasil. Tulis 37. Oke. I sama dengan I plus 1. I menjadi bernilai 7. I sama dengan I. Nilai I adalah 6 sebelumnya plus 1 sama dengan 7. Untuk I sama dengan 7. Ya. Untuk I sama dengan 7, cek lagi di sini. I lebih kecil dari 7. 7 lebih kecil dari 7 kah? Nah, tidak, salah. False. Oke. Karena while di sini sudah bernilai false, maka ini tidak akan dikerjakan lagi. Jadi, keluar dari perulangan while ini. Hasil akhirnya adalah di monitor akan tercetak angka-angka ini. Oke, nah, inilah untuk jawaban soal nomor 2. Nah, untuk soal yang berikutnya, ini diketahui sebuah algoritma berikut ini. Diketahui sebuah algoritma berikut ini, deklarasi, bagian deklarasinya ada 2 variabel, I dan M, tipe datanya integer atau bilangan bulat. Diinisialisasi nilai, I-nya bernilai 0, M-nya bernilai 0. Selama I lebih kecil dari 9, maka M sama dengan I kali I.
cetak M, I sama dengan I plus 1. And wow, keluar dari pelurangan, tulislah output yang dihasilkan dari algoritma di atas. Oke, nah sebagai latihan untuk kamu, coba dikerjakan soal ini, apa hasil output dari algoritma ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan topik struktur dasar algoritma. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya.